Udah ini ya. Bentar. Minggu depan kita sudah UAS, jadi minggu ini materi terakhir yang tadi saya share di LMS itu adalah ada counter, ada register, ada multiplexer dan demultiplexer. Nah, materi untuk counter dan register saya cek ada di praktikum, begitu juga flip flop, dan itu lebih untuk di praktikum. Jadi saya cuma share aja materinya yang bentuk sebagai pengayaan, itu pengujiannya ada di praktikum ya. Nah, sekarang ini kita cuma ngebahas multiplexer sama demultiplexer aja. Jadi minggu depan itu materi kita, bahan UAS kita itu adalah dari mulai decoder, encoder, rangkaian aritmetika, segmen display, sama yang ini multiplexer dan multiplexer. Tapi seperti saya bilang bahwa materinya itu mesti Anda pahami dari awal ya. Jadi nanti KeyMap terutama KeyMap-nya harus Anda pahami dulu. Seperti yang saya berikan tugas minggu lalu, kalau KeyMap-nya Anda nggak paham ya nggak akan bisa gitu ya. Oke. Nah, untuk kesempatan ini, untuk hari ini kita akan ngebahas materi terakhir tentang multiplexer dan multiplexer. Walaupun ini Zoom dan saya tahu siapa aja yang hadir, tapi tolong jangan lupa absen. Walaupun beberapa kali, Bu, saya lupa absen. Tolong, absen itu wajib ya, karena kalau itu sama seperti Anda membuat sebuah input pada prosesnya berjalan tapi pada inputnya ya, cuma aja bohong. Jadi tetap absen diperbolehkan. Saya kalau ada beberapa yang tapi tugas saya masuk ya, tugas masuk, tapi tetap itu bisa dibantu oleh nilai ketika tugas masuk saya cross check balik, tugasnya masuk tapi absen nggak ada, berarti saya anggap masuk. Tapi kalau bantu saya jangan setiap tugas Anda nggak absen, karena ya itu menyulitkan saya, kan saya harus cross check satu-satu ya, karena memang nggak ngeling antara absen dengan tugas. Oke. Kita mulai dengan konsep multiplexer. Kalau praktikumnya sudah ya? Praktikumnya udah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini teorinya sedikit saja tentang multiplexer itu. Sudah berpindah slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Jadi multiplexer itu alat untuk melakukan multiplexing. Nah, multiplexing itu adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan dan menghasilkan satu saluran. Jadi intinya adalah inputnya banyak, outputnya hanya satu, ya. Jadi dia akan memilih satu di antara beberapa input, di antara banyak input, dan menampilkan satu output saja. Nah, itu makanya akan ada yang namanya select input, yaitu dia yang akan menyeleksi input mana nih yang akan diteruskan ke line selanjutnya gitu ya. Ini kalau Anda lihat, maksudnya di sini pada multiplexer itu seperti pada saluran telepon. Bayangkan kalau tidak ada aplikasi multiplexer ini, Anda teleponnya seperti main telepon zaman dulu yang pakai benang kemudian ditalikan ke botol gitu ya, botol plastik. Jadi satu arah saja. Ketika dua orang masuk, maka akan susah. Ketika misalnya dua input, dua output, misalnya si A pengen telepon ke si B saja, nggak mau ke C, berarti dia harus memilih salurannya supaya nyampainya hanya ke B, tidak salah sambung ke si C. Nah, jadi kalau itu salah satu implementasinya.
sehingga tidak ada lagi pada calon telepon itu Anda misalnya mengklik nomor si A tapi nyambungnya ke si B gitu. Karena itu nanti si multiplexer ini dia akan memilih nih mana yang ke line mana dia akan meneruskan gitu, sehingga aplikasinya yaitu di kabel optik, di saluran telepon, di digital converter gitu. Nah, sehingga ini muncul karena ada tuntutan untuk penghematan dan efisiensi, sehingga si operator telepon yang ada di tengah prosesnya dia tidak perlu mengecek satu-satu, mengswitchkan misalnya dari A mau ke B. Kalau dulu kan, kalau teknologi zaman dulu, kalau saya pager zaman dulu itu kalau tahun akhir tahun 90-an itu kita nelpon dulu ke operatornya bilang tolong disambungkan ke si nomor ini dengan pesan ini. Nah, itu pager zaman dahulu tuh begitu. Nah, kalau zaman sekarang kan artinya dia kita nggak perlu menelpon operator untuk menyambungkan kita mau ke mana gitu ya. Nah, sehingga itu yang dimaksud dengan efisiensi. Sehingga ini jadi sekarang kan tuntutannya adalah bagaimana kita pada telekomunikasi itu bagaimana menggunakan bandwidth serendah mungkin, tapi ikutnya banyak karena makin kesini kan ikutnya makin banyak gitu. Sehingga tidak perlu. Jadi kalau Anda lihat di itu yang digambar di situ tuh, yang animasi itu di tengahnya cuma satu line saja. Di situ ada 5 pengguna. Kita nggak butuh 5 line, tapi dengan demultiplexer kita cuma butuh 1 line saja. Oke. Nah, ini jadi pada multiplexer itu ada inputnya di sini, ada I0, I1 ya sampai I berapa, sampai 10 misalnya di sini. Nah, ada yang namanya select input di sini. Input ini yang akan memutuskan input si I0 itu mau ke mana sih gitu. Mau lewat mana sih supaya dia sampai ke output Z. Jadi ini seperti operator yang akan memutuskan ketika si I0 yang akan telepon ke Z itu si I0 apa si I1. Maka si select input ini yang akan menentukan dalam prosesnya dalam multiplexer ini. Gitu. Nah, ini adalah diagram untuk multiplexer. Dan blok diagramnya seperti ini. Nah, namanya blok diagram itu selalu ada input, ada output, ada proses ya. Jadi inputnya, kemudian ada select address-nya atau select inputnya, atau disitu juga address-nya. Kemudian outputnya ada 1. Nah, si A dan B ini yang menentukan apakah input yang mana yang akan mau dikeluarkan. Nah, jadi kalau multiplexer itu outputnya lebih sedikit daripada input. Jadi inputnya itu ada 4, ada 8, ada 2 ya. Jadi jenis multiplexer itu ada 2 ke 1, ada 4 ke 1, ada 8 ke 1. Ini contoh yang 4 ke 1 multiplexer, di mana N-nya 2. Nah, di sini ada fraction lines-nya S1 dan S0-nya. Jadi si S1 dan S0 ini yang akan menentukan siapa yang akan dikeluarkan di F. Jadi truth table-nya di sini bukan I0, I1, di sini tidak di truth table, di sini tidak I1, I0 gitu. Tapi yang jadi input adalah si select address-nya, jadi S1 atau S0. Ini yang akan menentukan. Kalau misalnya pada 4 ke 1 ini kalau dari sini, dari truth table ini, maka Anda bisa lihat ya. Nah,
Dari sini bisa dilihat bahwa ketika S1-nya 0 dan S0-nya 0 outputnya, maka yang jadi output itu adalah si I0. Ini. Ketika di 0 dan 0, maka yang di outputnya adalah 0. Jadi ketika di sininya 0 dan 0, maka yang diteruskan adalah si I0. Tapi ketika S1-nya 0 dan 1, maka yang akan diteruskan adalah si I1. Begitu seterusnya sampai kita dapatkan 4 datanya, I0 sampai I3. Nah, kemudian apa bedanya dengan multiplexer dan decoder? Kan sama-sama ya. Persamaannya adalah dia inputnya lebih banyak dibandingkan dengan output, dan dia berjumlah 2 pangkat n, seperti yang pada decoder itu kan dalam 4:1 decoder, 8:1, 2:1 gitu ya, sama dengan multiplexer juga, dan dua-duanya sama mendekodkan minterms. Nah, tapi decoders itu punya outputnya sejumlah n, sedangkan multiplexer itu hanya 1. Jadi kalau decoder kan 2 pangkat n. Jadi kalau inputnya 4, maka ini outputnya 2. Kalau inputnya 8, maka outputnya 3. Ini yang decoder. Tapi kalau multiplexer, inputnya ada 8, ada 4, ada 16, outputnya dia tetap 1. Karena kan tadi dia menyeleksi mana yang line mana yang mesti dimasukkan gitu. Nah, jadi jenis-jenis multiplexer yang tadi 2:1 itu artinya ada inputnya 2, outputnya 1. Kalau multiplexer 4x1 itu 4 input, 1 output. 8 input, 1 output, jadi multiplexer 8x1. Dan kalau multiplexer itu 16x1 itu artinya 16 input, 1 output. Itu. Nah, balik lagi tadi, terus bedanya apa multiplexer dengan decoder gitu ya. Kalau dilihat ya, bentar. Saya lupa ngerekam. Oke. Nah, kalau multiplexer itu ini ada multiplexer, ada decoder. Dilihat dari rangkaiannya, ini yang membedakan ini. Oh, maaf. Nah, yang membedakan di sini. Jadi pada decoder 2/4 itu 4 outputnya kan. Jadi dia ada 4 output. Kalau multiplexer dia memilih, makanya dia ada gerbang OR di sini. Dia memilih mana yang supaya jadi 1 output. Jadi disebut 4/1 multiplexer. Kalau di sini ini yang jadi input. Kalau di sini ini yang inputnya, input yang diteruskan ke 4 output di decoder. Kalau di multiplexer ada input data, ada yang namanya select atau address yang berfungsi untuk memutuskan mana yang nanti diteruskan dari antara I0, I1, I2, I3 sampai keluar di output gitu. Oke, jadi seperti pada hub adder, hub subtractor gitu ya, full adder plus subtractor, mereka itu kan full adder itu kan gabungan dari hub adder. Nah, sama seperti pada multiplexer, jadi kita pakai untuk bertingkat. Jadi kalau kita mau membuat sebuah 4x1 multiplexer seperti ini, itu dibangun dari 2 buah multiplexer 2
kali 1, 2 kali 1 gitu. Jadi ini sehingga apa? Karena jadi ada 4 ya di sini. I0, I1, I2, I3. Dan ini seleksinya ada di belakang. Nah, sehingga untuk membuat 4 kali 1 multiplexer itu diambil 3 buah 1 multiplexer, 2 kali 1 multiplexer. Oke. Nah, bagaimana kalau membuat 8 ke 1 multiplexer menggunakan 2 kali 1 multiplexer? Karena tadi 8 ke 1 artinya ada 8 input datanya. Ininya tetap, vektor dan S dan E-nya tetap. Ini ada I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Ada 8 input data. Yang address-nya atau select-nya, yang pemilahnya ini ada S1, S0, S1, S2. Nah, itu yang menjadi hasil dari gabungan 2 kali 1 multiplexer untuk menjadi 8 ke 1 multiplexer. Nah, lalu kalau tadi multiplexer kebalikannya demux atau demultiplexer, biasa kita disebut demux, kebalikannya adalah kita punya single source, inputnya 1, ketika didemuxkan dia akan menghasilkan output yang banyak. Misalnya dari 1 televisi itu dia bisa terkoneksi ke printer, ke mesin fax, ke printer warna, kemudian misalnya ke ini pen total gitu ya, ke yang lain. Kalau sekarang mungkin ke Infocus gitu ya, atau bahkan ke komputer gitu. Nah, ini analogi untuk demultiplexer. Jadi si demux itu akan menyeleksi dari satu single source untuk menghasilkan banyak output. Nah, inputnya 1, outputnya banyak. Sehingga kalau tadi multiplexer itu ada 2 kali 1, 4 kali 1, 8 kali 1. Kalau di demux itu balikannya 1 kali 2, 1 kali 4, sampai 1 kali 8. Nah, ini untuk bloknya, inputnya 1, select address-nya tetap ada untuk memilih dan memilahnya. Outputnya ada sejumlah n, bisa 4, bisa 2, bisa 4, bisa 8. Jadi demux ini dia adalah rangkaian logika yang akan meneruskan data yang ada pada input ke salah satu dari beberapa output. Jadi kan inputnya 1, outputnya banyak, tapi dia hanya memilih data hanya ke 1 saja. Gitu. Jadi sama seperti tadi yang lain telepon yang tadi, kita mau data kita itu data buku alamat di HP itu banyak, tapi kita hanya memilih mau nelpon si A saja gitu. Kalau tidak pakai demux itu jadi kayak panggilan WhatsApp ya, grup gitu ya, panggilan grup kalau di WhatsApp itu, jadi semua kepanggil. Jadi kalau kita manggil yang 1 maka itu pakai demuxnya. Nah, dia demux juga berfungsi sebagai data distributor seperti yang tadi contoh analogi pada televisi itu. Dia bisa mendistribusikan data dari 1 input ke output yang banyak. Kalau multiplexer tadi 4 kali 1, 2 kali 1, 8 kali 1, maka demux itu ada namanya 1 kali 2, 1 kali 2, 1 kali 4, 1 kali 8 gitu ya. Nah, si pemilihnya, selectionnya, si selectnya ini, dia akan berperan untuk meneruskan mana yang akan dipilih. Ketika ini benar 1, artinya si output Y0 dipilih ketika S1-nya 0, S0-nya 0.
output Y1 dipilih ketika S1-nya 0, S0-nya 0. Dan output Y2 itu dipilih ketika S1 0, S1 1, dan S1 0. Dan output Y3 dipilih ketika S1 dan S0-nya 0. Jadi ini yang akan menentukan siapa yang akan diambil gitu. Input mana yang akan diambil? Atau lain mana yang akan diambil? Begitu. Oke, nah seperti multiplexer itu sehingga rangkaian logika pada demux itu adalah dia rangkaian gerbang N. Kalau tadi pada multiplexer itu di sininya ada gerbang orang gini di sini, gini. Jadi satu output. Tapi ketika pada demux, kalau pada demux ini semuanya gerbang N saja, karena dia dari satu input menghasilkan banyak output. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih perancangan rangkaian kombinasional kalau kita pakai MUX, pakai multiplex. Pertama, ini beda dengan yang ketika kita ngebahas tentang 7 segment display, kemudian decoder atau rangkaian aritmetika gitu, itu beda ya. Itu kan pakai keymap. Kalau ini tidak, ini pakai kita belum pakai logika. Nah, pertama kita truth table sesuai dengan kondisi input dan output. Jadi tetap pasti ada truth table. Kemudian salah satu variabel input digunakan sebagai data dan sisanya sebagai address atau selector. Jadi inputnya yang kita pakai adalah data yang kita pilih sebagai data. Jadi nanti soalnya siapakah yang menjadi data, yang mana sih A, B, C, atau D yang menjadi data. Baru setelah itu kita buat tabel implementasinya dan kemudian kita buat tingkai nomor momentum yang sesuai dengan outputnya. Setelah itu kita lihat, jika ada 2 momentum dan 1 kolom lingkari, maka inputnya adalah 1 dan sebaliknya. Kalau dua-duanya 0, maka inputnya adalah 0. Jika salah satu 0 atau artinya salah satunya 1, maka input MUX akan berlogika sesuai dengan baris persamaan. Kita lihatlah pada contohnya. Nah, kita contohnya ini lah. Nah, kita punya truth table seperti ini. 1, 3, 5, 6. Artinya pada output pada posisi 1, 3, 5, dan 6 outputnya adalah 1. Ini adalah MUX 4 kali 1. Nah, kalau disebut A sebagai data input, maka kita fokusnya ke A. Nah, B dan C-nya bisa dianggap kita ignore saja. Kemudian kita buat tabel implementasinya seperti ini. Input variabel A diambil sebagai data. Jadi kalau tadi itu kan, berarti tadi itu ada, saya tulis dulu deh, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Outputnya 01, 01, 01, 1, 0. Oke. 01, 01, 01, 10. Begitu. Ya, betul. Nah, sehingga kita ambil data. Karena tadi disebut A sebagai input data. Dan B dan C sebagai address saja. Tambah implementasinya seperti ini. A0 artinya A saat A0 dan A sama dengan 1. Ini ada I0, I1, I2, I3. Saat A0 atau saat 0, yang ini kan nih, outputnya adalah 01, 01. 01, 01, 01. Ya. Kemudian saya ganti. Nah,
Ketika A-nya 1, ini A-nya 1. Maka outputnya adalah ini. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ini untuk A sama dengan 1. Nah, udah begitu, kita lihat nih. Kita lihat. Kalau tadi dibilang ketika dua-duanya 0 atau dua-duanya sama-sama mental, maka outputnya ada mental itu. Sama-sama 0 tuh ini. Sama-sama 0, maka outputnya 0. Sama-sama 1, maka outputnya 1. Ketika salah satu ada 0, salah satu ada 1, maka kita cek. Satu ini dari siapa? Satu ini punya A. Maka kita tulis A. Dan ini 1 dan 0. 1 ini punya siapa? Punya A not. Maka kita tulis di sini A not. Ya. Saya pahami ya. Lanjut. Sehingga jadi kita lihat I0 sama dengan 0, I1 sama dengan 1, I2 sama dengan A, I3 A 0. Jadi kan I0 sama dengan 1, I1 sama dengan 0, I2 sama dengan A, I3 sama dengan A not. Nah, ini sehingga kita buat nih bloknya I0, I1, I2, I3. Outputnya ada 1, ada A, karena A tadi sebagai input data. B dan C-nya kita tulis di sini. I1 itu 0, artinya dari sini dia 1 dinotkan, dia jadi 0. I1 sama dengan 1. Kemudian I2 sama dengan 0. I2 sama 0 artinya dia dinotkan dulu. 0 I1. Salah nih tadi. Oh, I2 sama dengan A. I2 sama dengan A. Iya benar. I2 ke sini. I2 itu A. Ini I3 itu sama dengan A not. Gitu ya. Nah, ini bentuk rangkaian logikanya. B dan C-nya kita simpan di sini. Ini outputnya. Oke. Kita coba. Bagaimana jika B sebagai data input? Ini geser, ini C ya. Bagaimana jika B sebagai data input? Kita buat berarti kita punya B dan B not. Di sini I0, I1, I2, I3. B itu 1 ya. Ini boleh B dulu, boleh B not dulu. Kalau B ini 1 artinya B ini 1 itu apa? Yang ini. Yang ini. Outputnya 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Kalau B not itu saat B-nya 0, ini 0, 1, 0, 1. Kita tulis 0, 1, 0, 1. Jadi F-nya gimana? Implementasinya gimana? 0 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1. Ini I2. I2-nya berarti sama dengan B. I3-nya sama dengan B not. Kita gambarkan loops-nya. Ini A dan C. Di sini ada 1, ada B. Di sini I0, I1, I2, I3. Ini nggak bagus ya. I0 itu sama dengan 0. Ini kamu kasih not dulu. Nah, I1 itu sama dengan 1. I2 itu B. I3 itu B not. Nah, ini untuk loops 4 kali 1 ya. Oke. Sini paham ada pertanyaan? Topis gimana? Halo?
Fisik gimana mal? Nggak jalan? Loh, ampun. Tadi sampai mana terakhir? Yang B. Yang mencari nilai B, Bu. Yang mencari nilai B. Oh, berarti yang bentar. Berarti yang gambar rangkaian logika udah belum? Yang ini? Sudah, Nah, ini Bu. udah. Oke, gambar rangkaian logika udah. Udah, Bu. Oke. Yang ini bagaimana jika B sebagai data input? Udah belum? Sampai mana ini? Kalau yang saya mah udah, Bu, ini, Bu. Tapi nggak tahu teman-teman, Bu. Ini udah kelihatan slide-nya Udah, Bu, bagaimana? tapi yang baru I0, I1, I2, I3 doang, Bu. Pas nulis angka 0101 kayak gitu nggak jalan, Bu. Oke. Udah ulang. Bikin tabel. Terus nih ya, kita ulang ya. Oke. Nah. Berarti tadi kan 0 dengan 0, maka outputnya adalah 0. 1 dengan 1, outputnya 1. 1 dengan 0, dia outputnya B. Karena satunya ada di B. Ini B not. Jadi, I0-nya 0, I1-nya 1, I2-nya B, I3-nya B not. Sehingga kita gambarkan ini ada 1, ini ada B. I0, I1, I2, I3. Ini F, yang di sininya A dan C. Ini C. I0 itu 0, jadi kita satunya dinotkan. I1-nya 1, I2-nya B langsung. I3-nya not. B not. Jadi ini mux 4 kali satunya. Terus lagi nggak? Udah enggak, Ibu. Jalan satu. Enggak, oke. Dikit lagi kok. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau soal seperti ini, tadi kan implementasikan kita punya persamaan sum of product SOP ya. Makanya saya bilang materi-materi di semester 1 itu harus tahu. Nah, berarti kan kita butuh truth table nih. Kalau Anda nggak paham SOP dan bagaimana dari persamaan ini dibuat menjadi sebuah truth table, maka Anda harus baca lagi yang semester 1. Sehingga kita buat truth table-nya adalah kita buat truth table-nya ya. Nah, saat A not B C artinya dia 0, 1, 1 itu bernilai 1 dan 1, 0, 0 atau 0, 0, 0 ya bernilai 1. Maka F-nya adalah 0, 1, 1, 0, 1, 1 sini. Salah. Bentar. Baik. Ini.
Saat 011 tuh ini dan ini ya. Jadi nah dari situ sisanya berarti dia 0. Anda ingat-ingat lagi bagaimana membuat truth table dari bentuk SOP. Nah, dari sini, ini dia dibilang A sebagai data input. Artinya, kita buat ini namanya tabel implementasinya. Ini bisa anot, bisa 0. Saya buat anot aja. Ini I0, I1, I2, I3. Saat anot itu outputnya 1001, 1001. Saat A-nya 1, outputnya ini 1 ya? Bentar. Di sini, sini. Oh, ini salah nih. 000 itu, oh ya 1, 10. Ini ke sini, oke. Saat 1 itu 1000. Artinya ini 1, ini 0, ini 0, ini A0. Sehingga bloknya adalah I0, I1, I2, I3. Yang masuk adalah A, yang B dan C jadi select. Ini jadi F output. I0 itu 1. Oke. I1 itu 0. Jadi ini dinotkan dan ke sini. I3 itu A0. Nah, I3 itu A0. Ini jangan lupa tulis 4 kali 1. Nah, dari sini paham ya? Ini nanti kalau Anda harus belajar lagi tentang ini nih. Bagaimana membuat truth table dari sebuah persamaan yang berbentuk SOP. Satu lagi, ini sama nih. Kita buat truth table-nya. Ini banyak nih. A, B, C, D. 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak nih. Saya bikin ini dulu sebelumnya. Saya bikin template ini jadi nggak nulis lama-lama nih. Nah, kita lihat dari sini 0001. Ini 0001 sini 1. Kemudian ini 100 0011 di sini. Kemudian ini 0100 di sini. Kemudian ini 1011 sama ya. Oh beda. 1011 di sini. Nah, 1011. Kemudian ini 1101. 1101 di sini. Kemudian ini 1101. Kok 1101 sama? Oh, ini 1100. 100 nih. Kemudian ini 1110.
satu, kemudian satu satu satu. Oke. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini D sebagai data input. Jadi kita punya D not di sini berarti sampai 7. Saat D-nya 1 itu di sini berarti 1. Ini nih. Berarti deh. 1100, 1100, 1011. Ini kalau D not-nya, maka ketika D not-nya dia 0010, 0010, 0011, 0011. Sehingga ini adalah D, ini D, ini D not, 0, ini D, ini 0, ini 1, ini 1. Sehingga kita gambarkan banyak ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sebagai outputnya ada D. Berarti sini ABC. Nanti gambarkan lengkapnya ya. Jangan D saja gitu. I0 itu D. I0 D. I2 juga I1 juga D. I1 juga D. I2 D not. I3 0. I3 0. I4 D. Aku salah. I4, I5 0. I5 0 berarti ini ke sini. I6 1. Kalau I6 1, I7 1. Nah, begitu. Kurang lebih begitulah. MUX 8 kali 1. Namanya nggak aktif. Kurang lebih begitu. Jadi harus buka lagi bagaimana membuat sebuah table dari SOP. Kemudian ini pemahaman ini bagaimana kalau D-nya data input, Anda coba latih-latih kalau A-nya sebagai data input apa. Kalau C-nya sebagai data input gimana. Ini soalnya nanti mungkin akan bervariasi di situ. Sama seperti kemencapan segmen display itu akan variasinya di situ. Apakah isinya D sebagai data input, di sini dari satu kesamaan boolean ini aja kita bisa dapat 4 soal. D A sebagai data input, B sebagai data input, C sebagai data input, dan D sebagai data input. Begitu ya. Jadi kita dapat ini. Nah, jadi yang tadi itu dan ini jadi kalau D sebagai data inputnya gitu ya. Nih D 01 kali ini ABC-nya simpan di atas. Kalau tadi saya disimpan di sini ABC sama aja. Ya sebagai selection-nya S0, S1, S2 nya. Oke. Materinya sampai itu aja untuk untuk multiplexer untuk semester ini materinya sampai itu saja. Jadi di depan kita akan UAS. Teknis UASnya adalah kita pakai Google Meet, on kamera, on audio, on video. Jadi minggu depan saya hanya kasih waktu 1 jam untuk 4 soal. Seperti UTS ya, on video, on audio. Jadi minggu depan itu ketika UAS, ketika
videonya, Bu, videonya nggak bisa on, ada masalah. Berarti Anda nggak perhatikan kata-kata saya pekan ini. Jadi Anda pastikan HP Anda, laptop Anda videonya on. Kalau misalnya Anda pakai laptop, nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai laptop kalau nggak ada kamera, Anda pakai HP. Kan semua udah pakai kamera kan HP-nya kan, gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa, Bu, Anda harus berusaha untuk ikut meet dengan on video. Kalau misalnya ada yang nggak on videonya atau nggak on videonya, saya tendang keluar. Artinya Anda nggak ikut, dianggap nggak ikut UAS dan ikutnya ke susulan. Atau kalau misalnya itu bisa jadi juga akan dianggap nggak ikut UAS, begitu. Soalnya akan dibagikan ketika 5 menit sebelum waktunya di grup WhatsApp. Jadi bukan di LMS ya, di grup WhatsApp. Nanti kan ada pilihan soalnya nggak hanya satu lembar. Ada pertanyaan sampai sini? Punten nih Bu, mau nanya. Ya. Bisa dijelasin ulang singkat lagi Bu yang cari I0, I1, I2, I3-nya Bu? Masih belum ketangkep gimana cara dapatnya Bu? Oke. Oke, saya udah di prosedur perancangan rangkaian belum? Sudah Bu. Nah, ini namanya kita buat tabel implementasinya. Kita punya output. A sebagai data input. Jadi ketika A sebagai data input, maka kita fokusnya ke sini. A itu kan terdiri dari angka 0 dan 1. Ketika dia A, maka artinya dia bernilai 1. Ketika A not, maka dia 0. Nah, ini output yang nilainya A-nya 0 adalah ini. Jadi ini A not. Output yang ketika nilai A-nya 1 itu adalah A. Ya. Lihat A not 0101, hafalkan. Kita cek ke sini. A not 0101. Ya. A A 0110 0110 nih 0110 situ. Oke, dapat. Kita cek, kita lihat I0 itu dia akan jadi apa outputnya. I0 itu outputnya aturan di awalnya adalah aturan di awalnya ketika 0 dengan 0 outputnya 0. Ketika 1 dengan 1 maka hasilnya 1. Ketika ada 0 ada 1, cek yang 1 ini punya siapa? Apakah punya A? Apakah punya A not? Seperti ini, 0 dengan 0 outputnya 0. 1 dengan 1 outputnya 1. Ini ada 0 dan 1, kita cek satunya punya siapa? Punya A. Maka outputnya maka ditulis A di sini. Ketika 1 dan 0, satunya punya siapa?
punya A not, maka kita tulis A not di sini. Nah, dari sini kita lihat I0 itu dapatnya 0. I1 itu dapatnya 1. Ini. I2 itu A, ditentukan oleh A. I3 itu oleh A. Oke, I0 itu 0, 1, I2 itu ini A not. Ini A not. Oke. Nah, kita gambarkan nih mux-nya, bloknya seperti ini. Tadi kan A sebagai data input, maka kita tulis A di sini. B dan C-nya itu sebagai inputnya juga sebagai data. Nih, ini outputnya. Nah, ini menentukannya kan tadi mux 4 kali 1, maka kita tulisnya ada 4. I0, I1, I2, I3 ada 4. Tadi I0 itu ada 0, I1 itu 1, I2 itu A, I3 itu A not. Maka I0 itu, maka di sini ada 1, ada A kita tulis karena A sebagai data input. Kalau B sebagai data input, maka kita tulis B di sini, A dan C di sini. Kalau C sebagai data input, kita tulis C di sini, A dan B di sini. Gitu. Oke. Nah, setelah itu tadi kan I0-nya 0. 0 itu artinya 1 dinotkan. Maka kita ke sini, tapi I0-nya dinotkan dulu. Maka ini di 0. I1 sama dengan 1, maka kita langsung aja di sini. 1. I2 itu A. Maka I2 langsung aja. Tapi I3 itu not, jadi A-nya dinotkan dulu, baru disambung ke I3. Begitu. Paham? Nanti saya akan share rekaman videonya yang hari ini supaya Anda bisa baca ulang-ulang ya. Ya, terima kasih Bu. Paham Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Minggu depan kita jam 1 ya. Kalau ada kelas A, Anda sesuai jadwal di kelas A. Kalau Anda kelas B, Anda sesuai jadwal di kelas B. Jadi nggak bisa, Bu, saya ujiannya, saya kelas A, untuk ujiannya kelas B. Tidak dulu kalau untuk ujian. Kalau untuk kuliah, boleh. Tapi kalau untuk ujian, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi kelas B jam 1 sampai jam 2. Kalau kelas A jam 3 sampai jam 4 sampai jam 5. Begitu. Ya. Oke. Pertanyaan lagi? Kalau nggak saya tutup nih, yang kuota. Oke. Satu semester ini kita sudah kita sudah mengalami benar-benar kuliahnya full online. Jadi saya sebetulnya ini lebih dibanding kita dulu waktu rangkaian elektrik, menurut saya ini lebih terstruktur dibandingkan semester yang lalu, karena saya sudah mulai menemukan walaupun memang masih banyak kesalahannya, masih banyak ketidakefektifannya, masih banyak produktivitasnya memang jadi menurun gitu ya. Karena saya lihat saja yang anak saya yang SD juga selama online hafalannya jadi berkurang gitu ya. Kemudian merajaannya juga nggak bagus, baca Qurannya juga nggak secepat waktu offline gitu. Jadi saya juga paham. Kita online, maka perkuliahannya juga tidak seefektif saat offline gitu. Jadi memang ini benar-benar tergantung Anda sendiri. Ketika kita berkuliah online, maka itu tergantung diri kita sendiri gitu. Saya juga kan S3-nya sebenarnya bisa disebut kuliah online, jadi nggak terlalu
aneh dengan PJJ seperti ini. Jadi semuanya memang tergantung pada saya. Kalau saya rajin ya progresnya banyak. Kalau saya nggak rajin progresnya nggak terlalu banyak gitu. Kalau offline kan kita ketemu di kelas, ada teman yang wah teman udah paham nih, kok saya belum gitu, itu jadi motivasi. Tapi kalau online kan kita nggak tahu siapa yang udah paham, siapa yang enggak. Saya juga nggak tahu anda yang paham itu siapa, yang suka dengerin itu siapa gitu. Kalau offline kan saya tahu siapa yang suka tidur, siapa yang suka telat, siapa yang jarang masuk gitu. Kalau ini kan jadi anda betul-betul pada diri anda sendiri. Jadi memang kuliah online itu betul-betul niatnya mesti diluruskan gitu. Saya mau kuliah tidak hanya sekedar ya udah asal dapat nilai asal lulus, nggak begitu. Jadi semester depan kalau melihat kondisi seperti ini mungkin juga ada wacana kita akan offline, tapi saya masih ragu sih, paling yang offline itu kemungkinan hanya yang praktikum atau mungkin ada pembagian, saya juga nggak paham. Tapi sekali lagi untuk online itu ya bagi saya sih motivasinya luruskan niat aja gitu. Saya memang mau belajar udah gitu. Dan itu betulnya namanya ikhlas itu kan begitu, kita nggak ngelihat teman, kita nggak karena ada teman, karena ada dosen, karena ada apa, kita yang belajar aja gitu kan, karena Allah aja. Jadi saya minta maaf kalau sama semester ini sama satu semester ini kita saya melakukan kuliah nggak maksimal. Kalau misalnya ada kendala jaringan yang nggak jadi Zoom, atau misalnya ada keterlambatan pengiriman video dan materi sebagainya, saya minta maaf. Karena ini kuliah terakhir, kan sebetulnya UAS itu tanggal berapa sih? 27 ya kalau jadwal ya. Kita enggak? 28 bukan Bu? Yang 28 ya. Nah, kita minggu depan aja UASnya biar lebih cepat selesai. Karena biar efektif lah, biar andanya nggak terlalu banyak numpuk nanti di semester depan. Oke? Apa ya UAS minggu depan ya? Baik Bu. Baik Bu. Ya Bu. Kameranya bisa di-on kan? Kita foto bersama. Nah, kelihatan. Bu, saya belum mandi Bu. Banyak yang belum mandi di sini kayaknya. Santai aja. Ini yang lain.